melaksanakan rapat koordinasi Partai Koalisi Kebumen Bersatu. Rapat ini sudah yang ketiga kalinya kita lakukan setelah kita ditetapkan sebagai paslon resmi oleh KPU. Hasil rapat kami yang perlu kami sampaikan bahwasanya tim Arif Lista yakin optimis menang, dan insya Allah target sudah kita susun dua hal khusus untuk mencapai target itu. Yang pertama adalah konsolidasi partai, bahwasanya partai ini kompak, solid. Yang kedua adalah konsolidasi pemilih agar masyarakat yang punya hak pilih berkenan hadir ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Kemudian targetnya di angka 75%. Arif Lista insya Allah akan menang 75% dengan mengkonsolidir partai dan mengkonsolidir rakyat. Maka insya Allah dua langkah ini kita jabarkan dalam berbagai hal, maka insya Allah kita kompak dan menang. Terkait dengan strategi di masa pandemi ini, yang pertama kita akan bagi tugas untuk konsolidir partai dengan cara pembentukan Korcam, Kordes, dan persiapan saksi yang melibatkan semua partai, dan pelaksanaannya tentunya tetap menggunakan standar protokol kesehatan, di mana dalam koordinasi ini maksimal peserta dan yang ada di dalam ruangan 50. Sebelum masuk ruangan tetap diperiksa suhunya, disediakan masker bagi yang tidak membawa, dan tentunya di situ kita bicarakan visi dan misi kita. Kemudian yang kedua, tentunya kita akan meningkatkan metode melalui media online, baik itu medsos maupun kita virtual, untuk kita koordinasi dengan seluruh masyarakat. Maka di sini kita siapkan beberapa tayangan yang kemudian insya Allah nanti akan kita lombakan. Misalnya jinglenya kita buat, kemudian kita lombakan dengan ibu-ibu atau PKK di tiap-tiap grup untuk membentuk kelompok untuk lomba. Tapi ini tentunya soal hadiah, tentunya kita akan koordinasi dengan Bawaslu, jangan sampai kita kena pasal pelanggaran. Karena ini kalau sudah soal hadiah nanti urusannya dengan Bawaslu. Jadi prinsipnya dalam situasi pandemi ini kita akan tetap berkampanye dengan koordinasi masing-masing partai, dengan di tiap kecamatan, tiap desa calon saksi, kemudian diadakan pembekalan calon saksi, pelatihan calon saksi dengan tetap standar protokol kesehatan 50 peserta. Kemudian ini kita koordinasikan dengan KPU dan Bawaslu. Media online baik itu Facebook, Instagram maupun WA akan kita maksimalkan. Kemudian media daring juga kita akan maksimalkan untuk koordinasi dengan seluruh tim yang ada di bawah. Adanya kampanye non calon, yang pertama secara undang-undang maupun PKPU sebenarnya yang berhak berkampanye adalah paslon. Yang berhak membuat alat peraga kampanye adalah paslon. Itu ada undang-undangnya, ada PKPU-nya. Nah, maka jika ada yang bergerak di luar paslon, yaitu hak mereka. Tetapi jika itu sudah bergerak tidak sesuai aturan, apalagi sudah menyebarkan hoax dengan membuat pasangan yang aneh, logonya benar, logo KPU, logo Pemkab, tetapi calon yang dipasang salah, itu sebenarnya sudah pelanggaran. Jadi ini nanti menjadi perhatian kita, tentunya itu wewenangnya Bawaslu nanti untuk bertindak. Yang pertama soal 60% atau 50 sekian persen tidak setuju pilkada, itu asumsi. Belum tentu benar, surveinya juga baru beberapa pihak. Tetapi yang menjadi dasar kita bernegara adalah undang-undang. Pada saat undang-undang itu disomasi atau diusulkan oleh beberapa pihak untuk ditunda, DPR RI Komisi 2 sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, dengan Polri, dengan KPU, Bawaslu, DKPP. Tanggalnya saya lupa, nanti bisa dicek di berita. Keputusannya adalah pilkada tetap dijalankan dengan memperketat aturan. Bahwasanya jika paslon melanggar aturan standar COVID ini, maka paslon bisa kena sanksi
bukan hanya sanksi pemilu, tetapi kena sanksi hukum. Nah, kemudian bahwasanya bagaimana mengantisipasi ketakutan orang ke TPS, PKPU yang baru sudah mengatur, PKPU 13 nomor 2020. PKPU nomor 2020 tahun 2020 ini sudah mengatur bahwasanya akan dibuat undangan yang bertahap. Dalam satu TPS misalnya pemilihnya berapa? 350. Jam sekian sampai jam sekian diundang sekian orang atau C6-nya. Di dalam C6 itu sudah disantumkan jam, walaupun itu tentunya tidak mutlak. Yang kedua tentunya kita sadari bahwasanya kita memang harus menjaga nyawa manusia, nyawa rakyat kita, tetapi negara ini juga harus tetap berjalan. Jadi sekali lagi saya ulangi, tentang penolakan pilkada untuk dilanjutkan itu asumsi. Survei tidak semuanya menyatakan begitu. Kita bernegara dasarnya adalah undang-undang. Jika undang-undang itu dipersoalkan, maka keputusannya ada di rapat dengar pendapat antara KPU, Bawaslu, DKPP, Menteri Dalam Negeri, Polri. Keputusannya sudah jelas. Pilkada tetap dilaksanakan tanggal 9 Desember dengan memperketat aturan di mana paslon betul-betul harus menjaga protokol COVID. Jika melanggar, sanksinya bukan hanya sanksi terkait dengan pilkada, tapi ada sanksi hukum. Yang kedua, bahwasanya dijabarkan dalam PKPU yang terbaru ini pasal yang membolehkan konser musik, kesenian, bazar, pasar sudah ditiadakan. Yang ada hanya tatap muka maksimal 50, dan itu akan kita pegang untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Soal money politik, pandemi atau tidak pandemi, di beberapa daerah yang sudah karakternya seperti itu memang betul. Tapi survei kami membuktikan 62% masyarakat Kebumen tetap akan memilih bukan berdasarkan siapa yang menerima. Dan itu juga kita lakukan survei. Kita lakukan survei tanggal 14 sampai tanggal 22. Kita optimis bahwasanya masyarakat Kebumen untuk kali ini insya Allah akan memilih sesuai dengan hati nurani, tidak berdasarkan siapa yang memberi uang. Jadi kalau kami ditanya bagaimana strategi money politik, tidak termasuk dalam strategi kami. Gitu. Kaitan dengan jingle, kemudian itu kan tidak harus secara terbuka. Artinya bahwa kita tim Arifista, pasangan Arifista betul-betul akan menegakkan protokol kesehatan. Sebagai salah satu tadi sudah disampaikan oleh ketua tim bahwa nanti kita akan berusaha berkaitan dengan kampanye secara daring. Kemudian yang dilakukan kita pertama adalah konsolidasi partai. Karena tadi disampaikan bahwa program kita adalah bagaimana partai, bahwa Arifista diusung oleh 9 partai, kita akan solidkan partai dulu. Kita akan konsolidasi terkait dengan partai. Kemudian kita belum membuat suatu strategi bagaimana tahapan-tahapan kampanye, kemudian kita isi dengan apa, tetapi bahwa kita akan mematuhi protokol kesehatan, mematuhi PKPU, tahapan-tahapan kampanye yang diperbolehkan dilakukan. Yang jelas bahwa Arifista komitmen bahwa tahapan-tahapan kampanye ataupun kampanye yang diperbolehkan akan kita patuhi. Itu seperti itu. Cuma bahwa kita mulai besok kita akan melakukan konsolidasi di tingkat kecamatan, yaitu konsolidasi partai. Bahkan nanti kita akan breakdown sampai ke tingkat ranting ataupun ke tingkat desa. Tidak ada. Soal hasil survei tentu merupakan secret kami untuk mengatur strategi. Tetapi yang perlu saya jawab, karena tadi ada pertanyaan soal asumsi bahwasanya masyarakat hanya mau nyoblos berdasarkan uang, kami sampaikan hasil survei kami tidak menunjukkan seperti itu. 62% masyarakat Kebumen memilih sesuai hati nurani. Amin. Dan catatannya lagi, 21% walaupun diberi uang, dia tetap akan memilih sesuai dengan hati nurani. 62% itu tidak mengharapkan, tidak berharap ada manipulasi. Itu hasil survei dari hasil survei kami. Kemudian saya perlu tambahkan, tadi dari pertanyaannya ada pertanyaan bahwa terkait dengan kaitannya dengan di masa pandemi ini banyak masyarakat yang memang menghendaki adanya pilkada diundur dan lain sebagainya, bahwa kita yang dibawa bahwa keputusan diundur atau tidak ada
keputusan di pusat, kita di daerah yang melaksanakan, itu seperti itu. Kemudian bahwa kita nantinya memang betul-betul tadi, karena mungkin alasan pengundurannya adalah karena pandemi COVID. Oleh karena itu bahwa salah satu kita sampel besok akan kita lakukan konsolidasi tingkat kecamatan, kita betul-betul akan menggunakan protokol kesehatan. Salah satunya adalah bahwa peserta kita batasi sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian kaitannya dengan pemakaian masker, kemudian jaga jarak, itu juga harus kita terapkan. Itu seperti itu. Yang pertama itu kebijakan partai masing-masing saya pikir sama, kita tegak lurus karena kita sepakat untuk mengusung Arif Rista, maka semua partai, semua kader partai pasti mendapat instruksi. Bagaimana jika ada orang yang seolah-olah masih menjadi kader, PDI Perjuangan, saya khususkan sebagai salah satu contoh, tegas telah memecat beberapa orang yang tidak tegak lurus terhadap rekomendasi partai. Bahkan mungkin yang viral hari ini, seorang bupati di Kabupaten Semarang, Pak Munjirin, anaknya yang anggota Dewan dari PDI bahkan dipecat dari keanggotaan PDI, berarti dia yang anggota Dewan pasti akan segera di PAW. Nah, saya pikir sama, dari partai-partai lain juga sama, semua konsolidir, makanya ini kita konsolidir lagi, nanti terpisah antara yang betul-betul orang partai atau yang ngaku-ngaku orang partai. Tambahan sedikit, artinya bahwa orang tersebut misalkan mengaku kader, artinya bahwa kita juga punya rumah tangga, kita punya ADHD di masing-masing parpol. Yang dimaksud kader seperti apa sih, dibuktikan dengan apa, dan kayak itu, apakah dia bisa sudah dapat sanksi dari partai, kemudian dia masih mengaku, juga bisa dilakukan. Sehingga memang terkait masalah itu kita betul-betul komitmen, artinya di masing-masing partai pengusung Arif Rista itu semuanya komitmen bahwa kita tegak lurus, apapun keputusan partai, seluruh kader yang mungkin dibuktikan karena partai masing-masing beda, dibuktikan dengan KTA, itu KTA akan kita cabut. Kemudian kita memberikan sanksi, yaitu terberat adalah mereka dikeluarkan dari kader partai. Itu seperti itu. Sehingga kalau mungkin banyak yang klaim sebenarnya sudah diberi sanksi tetapi masih klaim, monggo, itu hak mereka. Tetapi bahwa semua partai pendukung Arif Rista komitmen konsekuen bahwa seluruh kader bisa tidak tegak lurus maka akan diberi sanksi.